Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, saudara penderita ISPA terus meningkat menyusul kualitas udara yang kian memburuk. Mayoritas ISPA diderita kelompok usia 1 hingga 5 tahun. Kualitas udara tidak sehat di Kota Palembang akibat kabut asap merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah penderita ISPA di Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebut peningkatan kasus ISPA sudah terjadi sejak Agustus lalu. Kebanyakan pasien ISPA merupakan pasien balita berusia di bawah 1 tahun. Paling terdampak ini adalah pada usia 1-5 tahun, terutama pada usia di bawah 1 tahun. Pada usia di bawah 1 tahun itu dari 495 kasus ISPA di bulan Juli, di Agustus jadi 793. Dan kelompok umur 1-5 tahun dari 2035 di Agustus 2397. Jadi kalau kita bandingkan Juli dan Agustus ini trennya sudah mulai meningkat. Jumlah pasien ISPA terutama pada anak-anak dan balita terus mengalami peningkatan. Sudah adakah upaya pencegahan dari pemerintah setempat? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang Purwantoro, apa saja upaya Pemprov Sumatera Selatan untuk mengatasi kondisi ini? Purwantoro, nampaknya masih ada kesalahan teknis dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, saudara, kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan maksud kami, terus mengalami kualitas yang buruk dan ini berdampak pada jumlah pasien ISPA yang meningkat. Dan kita kembali sapa Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan. Baik, bagaimana upaya dari pemerintah provinsi untuk mengatasi kondisi ini, Purwantoro? Baik, Lendis. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kota saat ini memang baru sekedar himbauan untuk masyarakat menyusul masuknya kabut asap di wilayah Palembang, terutama di 7 hari terakhir. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru akan menaikkan status menjadi siaga bencana atau tanggap bencana 2 hari ke depan jika konsentrasi udara atau konsentrasi partikel padat yang terbawa oleh akibat kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan itu meningkat. Ini baru akan ditetapkan statusnya kemudian untuk 2 hari ke depan. Namun saat ini pemerintah Kota Palembang sudah menghimbau masyarakatnya, terutama kelompok-kelompok rentan seperti balita dan lansia, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan malam hari, dan apabila harus keluar rumah menggunakan masker. Lendis. Ya, kualitas udara yang buruk ini berdampak pada kondisi kesehatan pasien ISPA yang terus meningkat. Bagaimana kesiapan Dinas Kesehatan dengan kondisi ini? Baik, Lenis. Untuk saat ini, surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk kabupaten dan kota, ini untuk menghimbau semua dinas kesehatan yang ada di kabupaten kota untuk membagikan masker kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdekat dengan Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan beberapa daerah lainnya untuk segera secara masif atau bergerak melakukan pembagian masker. Untuk sementara baru itu penanganan yang dilakukan karena status kebencanaan atau status bencana belum ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, adakah juga upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi polusi udara di Kota Palembang? Saat ini Satgas Karhutla sebenarnya memiliki subsatgas untuk terkait hal-hal ini. Namun saat ini
konsentrasi Satgas Karhutla Sumatera Selatan saat ini masih melakukan upaya-upaya pemadaman yang ada di lahan-lahan gambut dalam di Sumatera Selatan. Untuk nampaknya untuk penanggulangan polusi udara masih berupa himbauan yang dilakukan untuk masyarakat agar mengenakan masker di luar rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam dan pagi hari. Glendis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.